yang namanya mencari kesalahan seseorang, bongkar aib seseorang dengan yang namanya kritik. Iya. Kalau kritik ya kan, itu maksudnya nggak mau kemudian aibnya itu dibongkar, enggak, tapi ada tujuan di situ. Jadi kalau yang namanya bongkar-bongkar aib orang itu jadi kesalahan gitu kan, yang tiap hari kerjanya begitu ya kan, dicari tokoh ya kan, siapa lagi nih ya kan, potongan video ya kan, skip gitu kan, potong-potong, baru Cuma dipotong video yang ininya doang, yang mau dikritiknya doang ya. Sama pansos juga itu biasanya. Iya, cuma Cari panggung. Jadi panggung. Artinya kan kita mengkoreksi penguasa itu kan bahasanya muhasabah lil hukam gitu kan. Iya. Muhasabah lil hukam itu artinya mengkoreksi gitu kan kepada pemerintah. Jadi tugas pemerintah itu kan mengayomi masyarakat ya kan, menjaga masyarakat ya kan. Nah, tugas masyarakat kepada pemerintah adalah mengkoreksi gitu kan. Jadi timbal balik politik itu seperti itu. Jadi kewajiban masyarakat untuk mengkoreksi pemerintah ya. Iya. Katanya negara ini demokrasi, katanya demokrasi itu menjamin pendapat orang. Ya tergantung siapa yang memimpin gitu kan. Kalau yang memimpin tidak mau dikritik ya dia buat undang-undang yang anti kritik gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli karet kembali lagi di Jebret. Asik. Di malam yang luar biasa ini ya kita akan ngobrol dengan seperti biasa bersama saya Zakaria dan kawan saya yang baru Kang mau lagi. Rifki. Kemudian sampingnya ada Kang Rijal. KRM. Bro Rijal. KRM. KRM. Rijal Mu'alimi. Rijal Rijal Mu'alimi. Ma'alimi, Masya Allah. KRM. Kemudian sampingnya Siapa? di ujung ada Kang Yusuf. Wah, luar biasa ya. Jadi di malam hari ini ya kita ingin membahas tentang ya teman-teman sekalian juga merasakan ya dimana saat ini kita di zaman teknologi ya kan, di era teknologi sosial media yang semua informasi itu sangat cepat dan orang itu bisa saling berkoneksi itu ya bisa kemana aja, maksudnya kita bisa kenal luar negeri kan, maksudnya kita tuh bisa ngobrol sama siapapun lah. Nggak harus deket-deketan jaraknya. Iya, deket-deketan dan kita bisa ngomong apapun. Iya. Iya kan. Nah, di era teknologi ini biasanya ya, maksudnya tidak tahu kenapa rasa-rasanya tuh kayaknya semakin kesini kayak semakin sensitif gitu. Siapa nih yang Sampai sensitif? kadang-kadang itu seringkali kritik itu disamakan dengan kebencian gitu. Tapi sebenarnya benar apa tidak sebetulnya kritik sama benci itu benar gak sih? Maksudnya apakah setiap kritik itu didasari dengan kebencian atau enggak? Gimana teman-teman, punya pengalaman gak sih dikritik? Ya, pernah lah. Di sekolah gimana? Ya. Lagi sekolah. Iya, pasti sekolah. Ya, pasti pernah lah. Dulu kan pernah ikut pernah jadi ketua kelas gitu kan. Oh, kelas SD, mungkin kelas 3 kalau nggak salah tuh kan. Ketua kelas. Ya pastilah dikritik sama teman-teman itu. Misalkan ini kurangnya ini. Kemudian sama guru juga disarankan begini. Kalau dapat disimpulkan oleh saya gitu kan, oleh saya sendiri, bahwasanya kritik itu bukan bentuk benci gitu loh, bukan bentuk kebencian yang mengkritik gitu kan. Kalau disimpulkan ya kritik itu untuk membangun gitu loh, untuk membangun agar lebih baik lagi. Ya, benar-benar itu. Kecuali memang mungkin kalau kritik ini dibilang benci mungkin dengan bahasa yang parah gitu kan, toksik gitu kan, menghina itu baru benci gitu kan. Seperti itu. Ya, benar. Ibarat kata kan pernah ada pepatah gini ya, orang yang paling cinta itu biasanya orang yang paling bawel. Nah, gitu iya. ya. Ibu. Mama Itu kan bawel banget ya. Biasanya Harus gini. Justru yang paling sayang itu biasanya yang paling bawel. Yang paling sayang. Ya. Kalau itu ngomelin jelas. Bukan kritik itu. Bukan kritik ngomelin. Kritik Tapi ya, bang, ngomelin. tapi bentuk cinta. Iya, Bentuk cinta. Cinta. Gitu kan. Berarti kritik sama omelan beda? Ya beda lah. Oh, beda ya. Ya. Beda ya. Dan bukan Baik. benci loh, ya kan? Kecuali memang tadi saya bilang kalau memang dengan bahasa yang toksik gitu kan, bahasa yang toksik yang ada
menghinanya juga ya, itu mungkin Iya. benci kayaknya. Tapi masalahnya gini yo, kadang-kadang kan kita gini ya, namanya sosial media ya, itu kadang bacanya itu tergantung nada. Orang itu bisa tersinggung karena salah nada, Salah ya kan? ada. Salah nada ya kan? Hmm. Atau salah koma. Iya. Salah tanda baca. Iya, ya kan ya. Jadi Apalagi kita modelnya tulisan. iya, kita bisa ngechat di grup, ya kan? Biasanya sih cewek sih, tapi nggak tahu ya, laki-laki mungkin banyak juga, mungkin gitu juga. Cuma karena salah nada jadi ibaratnya ngegas padahal mah enggak Iya. gitu. Jadi kan kalau di WhatsApp itu kan, di media sosial itu kan bahasanya kan nggak ada ruh nih, ya kan. Iya. Jadi Iya. nggak bisa kita mengekspresikan gitu kan mimik muka kita seperti apa ketika chat gitu kan. Intonasinya. Sayangnya seringkali orang itu ketika membaca chat kita itu seakan-akan kita itu Lagi nadanya marah, ya kan, Iya. lagi marah, lagi kesel gitu kan. Harusnya dikasih tanda kurung dengan nada lembut. Iya, sekarang kan yang viral itu kan. Dengan nada lembut. Dengan nada Iya. lembut gitu Iya, kan. itu. Karena emang sering salah pahami, ya kan. Ya wajar aja sih, namanya juga media sosial itu kan. Ya kekurangannya minusnya seperti itu gitu kan. Nah, tapi Yana juga pernah waktu itu ya, pas awal-awal masuk kuliah itu kan, udah langsung dikasih tugas buat makalah ya kan. Nah ketika presentasi ya terjadilah di situ tuh koreksi dari dosen ya dengan makalahnya ya, koreksi. Akhirnya ditanya, ini kamu ngambil referensinya sumbernya dari mana gitu kan, kok nggak disebutin di footnote-nya, ya kan gitu. Dan ketika saya cek di daftar pustaka nggak sesuai dengan bukunya, ya kan gitu. Emang itu kan awal-awal masuk ya, Iya. wajar kita langsung jiplak gitu kan, Iya, iya. ya kan. Kemudian karena awal-awal masuk gitu kan, siswa baru maba gitu kan, jadi aneh itu ngerasa bahwasannya nih dosen sedang marahin aneh gitu kan. Iya, Benci iya. gitu kan. Apalagi Tidak menghargai gitu dilihat ya. banyak teman-teman, banyak orang gitu kan. Iya. Apalagi killer dosennya kan, yang memang ketika masuk kelas ya kerjaannya dosen itu nggak ngajar dia, salah satunya nggak ngajar dia cuma ngoreksi cuman makalah. Koreksi doang. Waduh. Tapi kagak ngasih tahu yang benar. Tapi nggak masalah itu kan, bagus Selasa juga dicari bagus ke juga kan. sekolah. Ya, jadi mahasiswa yang lain juga teman-teman udah pada tahu nih kalau dosen yang ini pasti yang bakal dikoreksi ya pasti bagian makalahnya aja, penjelasannya nggak bakal dikoreksi. Iya, iya. Sampai mafhum itu kan masyhur gitu kan. Nah, tapi di sela-sela hampir mau habis waktu jam pelajarannya, mata kuliahnya, kemudian dijelasin, saya ngoreksi makalah kalian semua gitu kan, ketika kalian presentasi ya kan, saya ngecek makalahnya ya kan, kemudian saya minta untuk diganti, dirubah, direvisi itu kan, itu bagian dari kritik saya gitu kan. Ya kritik saya yang memang bukan atas dasar kebencian ya, tapi saya tidak suka dengan yang namanya cara ngerjain kamu seperti ini gitu loh. Kamu jeplak kanan, jeplak kiri ya kan, kopas gitu, Kopas kanan, kopas kiri. iya, tanpa Iya. ada apa Copy namanya paste. penyebutan namanya gitu kan, orang yang nulis aslinya gitu kan. Jadi saya nggak suka sama caranya kamu gitu kan, bukan saya nggak suka terhadap personal kamu gitu loh. Personal kamu, kita sebagai muslim gitu kan, kita harus saling mencintai gitu. Tapi yang saya nggak suka, yang saya kritik adalah cara kerja kamu, Kinerjanya jadi ya, yang Iya. dikritik ya. cara kerja kamu menyelesaikan makalah ini. Yang harusnya kamu itu menyelesaikan makalah dengan cara yang baik, gitu kan? Cari referensi yang terpercaya, sumbernya jelas, ya kan? Bukunya jelas, halamannya jelas. Ini kenapa kemudian asal jiplak aja, gitu kan? Nah di situ akhirnya kita sebagai mahasiswa baru tersadar, oh ternyata dosen itu marahin kita, gitu kan? Dengan nada yang agak tinggi gitu kan ketika kita presentasi, dan memang itu memang hasil dari kesalahan kita gitu Iya, kan. iya. Dan itu bukan bagian dari kebencian seorang dosen kepada personil kita, pribadi kita gitu. Jadi nggak ada urusan sebenarnya. Jadi yang dosen tidak suka dari kita adalah cara kerja kita mengerjakan makalah tersebut, gitu. Kinerja kita gitu kan. Nah sehingga dari situ masih sadar, oh berarti kita harus perbaiki lagi cara kinerjanya ya kan. Lebih serius lagi belajarnya, lebih serius lagi ngerjainnya. Jangan kemudian ada yang namanya SKS, Apa tuh? Sistem kebut semalam. Wah, langsung jadi. Itu copy paste itu. Masyhur itu di Masyhur. kalangan kampus apapun biasanya ada yang namanya SKS, sistem kebut semalam. Apalagi sekarang ada ChatGPT. Wah, langsung buatkan. Apalagi yang ada premium ya, Iya. ya kan? Dijual. Udah gampang banget Ada ya. premium ya. Apalagi ada aplikasi-aplikasi lain, situs-situs lain yang Iya, ada iya. yang joki-joki gitu kan ya. Iya. Wah, udah luar biasa, sampai skripsi pun ada jokinya gitu kan. Ada situsnya itu.
Nah, kira-kira gitulah kalau Tapi dia. memang itu tujuannya untuk membangun ya. Iya, membangun, menyadarkan menyadarkan, mahasiswa gitu. memperbaiki. Dan kita sadar bahwasanya kita ini caranya salah. Kan gitu. Iya, iya. Tapi kalau jenis kritik yang tidak membangun itu ada gak sih? Apakah setiap kritik emang selalu membangun gitu? Tapi ada gak? Misalnya contoh kritik yang tidak membangun seperti apa tuh? Kritik yang tidak membangun. Iya. Kritik yang tidak membangun itu kritik yang tidak didasari dengan pengetahuan gitu kan. Pengetahuan. Dengan tidak didasari dengan yang namanya tujuan. Oh, Jadi kayak- dia langsung ceplos gitu kan, tapi nggak ada Hanya tujuannya. menjelaskan gitu ya. Gini Iya. ya, Nggak tahu. bukan pakarnya, tapi ini kayak yang lagi viral nih, apa? Bukan pakarnya, tapi mengkritik yang pakarnya. Ya bisa masuk Bisa. gitu kan. Bisa. Dia bukan bagian bidangnya, tapi dia mencoba untuk menilai gitu kan. Padahal kemampuannya nggak sampai Gak ke berhak sana. untuk menilai gitu Nggak ya. berhak untuk menilai gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi memang kritik itu Biasanya kalau udah begitu ujaran kebencian itu jatuhnya. Dipaksa enggak dong, begini Pak. loh. Emang sebenarnya hakikatnya emang orang itu ketika dikritik itu emang rata-rata nggak mau apa gimana sih? Normalnya Normalnya ya kalau ngikutin kata perasaan mah gitu kan, manusia itu pengennya yang seneng-seneng aja, yang Iya. bahagia aja, yang Iya. bagus-bagusnya gitu Iya. kan. Tapi kan dalam kehidupan kita kan kita nggak selalu bisa mendapatkan penilaian positif dari setiap orang gitu kan. Iya, iya. Pasti ada negatifnya kan gitu. Nah, hanya saja tadi orang yang mencoba mengkritik dia harus juga sadar diri gitu kan. Kemudian ya bersihin hati lah gitu kan. Tujuan dia itu apa gitu kan, maksudnya apa. Dia punya pengetahuan. Sekarang kan viral ada seorang YouTuber itu kan apa namanya? Pagi ya berfatwa, malamnya mencak silat. Woi, siapa itu? Ya kan ketika ditantang ya kan diskusi Diskusi, ya kan kabur. kabur Nggak ada. Gurunya nggak nongol. Langsung klarifikasi. klarifikasi ya kan. Kalau itu bukan kritik tuh ya kan, dia misalnya Ustadz ini tokoh ini ya kan dikritik ya, bukan kritik, bahasa bukan kritik, itu ujaran kebencian itu, bongkar aib orang tuh namanya, mencari-cari kesalahan lah saya itu kan. Jadi perlu dibedakan antara yang namanya mencari kesalahan seseorang, bongkar aib seseorang, dengan yang namanya kritik. Iya, iya. Kalau kritik ya kan itu maksudnya nggak mau kemudian aibnya itu dibongkar, enggak, tapi ada tujuan di situ. Jadi kalau yang namanya bongkar-bongkar aib orang itu cari kesalahan gitu kan, yang tiap hari kerjanya begitu ya kan, dicari tokoh ya kan, siapa lagi nih ya kan, potongan video ya kan, skip gitu kan, Iya. potong-potong. Nah, itu baru. Cuma dipotong video yang ininya doang, ya, yang mau dikritiknya doang ya. Sama pansos juga itu biasanya. Iya, cuma Cari nyari panggung. Nyari panggung. Misalnya juga di salah satu yang apa namanya yang sering terjadi di kaum muslimin ya, ketika ibadah gitu. Hmm. Contohnya ada imam Ya. salah bacaan gitu ya, salah tajwid, dikoreksi ini kayak gitu. Dan contohnya saya juga pernah merasakan gitu, dikritik itu Pernah gimana? jadi imamnya atau pernah yang Pernah jadi kritik imam, ya? dikritik juga gimana gitu. Emang tadi benar kalau didasari kepada hati itu, aduh Kesel ini ya? kesel banget ini ke situ. Malu, kayak gini. kesel. Lalu Iya. apalagi kalau lihat banyak orang Iya. ya kan. Benar. Iya itu sering terjadi di kaum muslim dan emang sering salah mengartikan antara apa tadi Benci. kritik adalah kebencian itu, padahal kritik itu kan untuk membangun tadi kesadaran kebenaran, sedangkan tadi benci itu emosional ya dimiliki seorang kepada target tadi. Dan tanpa ada Iya. tujuan. Ya, ada sih tujuannya juga buat menghina ya. Iya. Walaupun kadang ada yang kritik sekaligus apa namanya Ngasih saran. apa sekaligus karena dia punya masalah personal mungkin ya. Iya. Dia sekalian kritik ada masalah nih dia, gua kritik Bonus. gitu. Bonus-bonus. Iya, Maksudnya Iya sih. kritik. sekalian Iya. meluapkan apa namanya amarah Emosional ya ya, kan iya. gitu. Tapi memang kalau kritik ini menjadi kebiasaan di kalangan mahasiswa juga. Ya itu Ya biasa kan? sih. Tentu, sebenarnya ini perkara hal yang biasa gitu. Yang penting kan ketika dikritik itu memiliki kelapangan dada gitu kan. Kelapangan dada, ya terima lah gitu kan. Atau memberi orang juga ngasih saran, ya kita terima dulu perkara dilakukan atau enggaknya kan tergantung kita. Iya, kalau di kalangan mahasiswa kan itu udah hal Udah yang hal yang- lumrah iya, karena lumrah. memang itu bagian dari Oh, peningkatan skill gitu Oh, kan benar. mahasiswa dalam berdiskusi gitu. Diskusi benar, Dan ngasih biasa. tanggapan. Tapi hanya saja yang perlu dijadikan catatan ya adalah ketika kita itu ingin mengkritik orang yang memang lebih tua gitu kan, orang yang lebih tua, ataupun bahasa bukan mengkritik, nasihati, ngasih saran gitu. Iya. Kadang kan orang yang lebih tua itu kan egonya tinggi gitu kan, Benar. sehingga nggak mungkin kan kita di banyak orang, kayak banyak orang kemudian kita menasihati dia gitu kan. Tapi kan sebaik-baik menasihati itu kan kita itu kan ya empat mata gitu kan, empat mata kan Iya, gitu. iya, Itu benar. sebaik-baiknya gitu kan. Iya. Kalau mau nasihati ya kan, kalau mau
kasih saran ketika ada kesalahan ya kan. Baiknya itu empat mata gitu kan. Itu baiknya. Tapi kalau antara murid dengan guru itu is oke, biarin aja nggak apa-apa itu kan. Karena itu kan buat keseluruhan juga. Tapi kalau untuk apa namanya kita dengan orang tua ataupun kita dengan siapa orang lain ya kan, apalagi yang usianya jauh lebih tua daripada kita, asalnya tadi empat mata gitu kan. Kalau nggak empat mata, bawaannya kayak Siapa sih lu? iya. Iya. Siapa sih lu? Anak baru kemarin sore. Iya. Kalau empat mata itu lebih aman ya. Kalau menasihati orang tua di depan banyak orang itu kayak Kayak apa ya? Menghina ya. ngajarin lu gitu. Tapi gini, kayak gini Mempermalukan. Kang Rijal, ya kan ini kita ngomongin kritik nih. Kalau kritik ke pemerintah itu yang idealnya seperti apa gitu kan. Tadi kan kalau kita sesama oke lah ya Iya. kan. Di dalam perkuliahan, perkampusan, kritik antar sama mahasiswa ketika menyampaikan makalah ya biasa gitu. Cuman kan ini yang paling apa nih? Paling ini paling gitu krusial loh. nih. Krusial banget ini Iya. ketika pemerintah dikritik tapi nggak mau gitu loh. Iya, ada kan sebuah hadis yang esensinya itu bahwasannya ketika mau menasihati seorang pemerintah ataupun penguasa maka sebaiknya ya langsung datang gitu kan. Idealnya empat mata. Empat mata. Tapi kan kalau kita lihat kondisi hari ini itu kan nggak bisa ada yang protokoler gitu Iya. kan, yang membatasi kita dengan penguasa. Iya. Kalau dulu zaman sejarah Islam mungkin ya kan Bisa ya. para pemimpin itu kan turun langsung ke tengah-tengah masyarakat, mereka sholat bareng gitu kan. Kita kan ketemu gampang ya, Iya. ngasih saran gitu kan. Masuk Umar bin Khattab juga Iya. waktu itu kan ketika menjadi khalifah kan turun tengah jalan ya kan, sampai waktu itu kan ada ibu-ibu ya kan protes gitu kan gara-gara harga mahar kalau nggak salah dinaikin kalau nggak salah. Oh, waktu iya. itu. Ya kan, itu kan artinya ketika tidak ada protokoler mudah sekali seorang itu menasehati, menyarangi penguasa di depan dia gitu kan, empat mata. Tapi hari ini susah gitu kan untuk bertemu dengan presiden itu kan pengawalan ketat gitu kan. Nggak Ada yang sembarangan namanya apa ya. tuh? Pengawalan disebut dengan apa lupa. Pas pampres. Pas pampres ya. Pas pampres ya kan. Mau deketin aja udah dijaga duluan sama Udah takut duluan, kita udah bawa sama senjata. sekretaris kabinet dulu sebelumnya ya kan. Wah gitu kan. Agak Ngeri juga ya. Jadi kalau untuk sekarang mungkin bisa dibilang nggak mungkin ya kalau secara empat mata. iya, makanya kita memanfaatkan apa namanya? Iya. Media ya kan, kemampuan kita lah gitu kan. Kita bisa bersuara lewat media sosial, kita bisa bersuara lewat podcast ya. Kita bersuara menyampaikan gitu kan. Karena untuk sampai ke depan penguasa itu untuk hari ini susah sekali. Susah benar. Kecuali dapat panggilan gitu. Waduh, kalau Jadi- dipanggil nih agak-agak Tanda-tanda gimana ya. ya? Tanda-tanda dapat ini nih. Dapat jatah. Bagian. Iya. Makanya kan Cipratan lah di situ. Bagian apa? Bagian tambang. ya. Makanya hadis man ra'a minkum munkaron gitu kan. Falyughayyirhu biyadihi. Heeh. Ya kan? Apabila engkau itu melihat kemungkaran maka ubahlah dengan Tangan. tangan, kekuasaanmu gitu kan. Kalau nggak bisa habilisannya. Dengan Ya. lisannya. Dengan lisannya. Sekarang yang kita gunakan itu kan. Fa'ilam yastati fi qalbihi, kalau nggak mampu juga yaudah dengan hatinya lah. Wadzalika adhaful iman, itu kan selemah-lemahnya iman gitu kan. Ya hari ini kita mampu untuk berbicara ya kan karena kita tidak mempunyai kekuatan, kita kan masyarakat ya kan. Berarti apa? Ya berarti melalui bersuara podcast inilah ya kan menjadi ladang kita gitu. Artinya kan kita mengkoreksi penguasa itu kan bahasanya muhasabah lil hukam gitu kan. Iya. Muhasabah lil hukam itu artinya mengkoreksi gitu kan kepada pemerintah. Jadi tugas pemerintah itu kan mengayomi masyarakat ya kan, menjaga masyarakat ya kan. Nah, tugas masyarakat kepada pemerintah adalah mengkoreksi gitu kan. Jadi timbal balik politik itu seperti itu. Jadi kewajiban masyarakat untuk mengkoreksi pemerintah ya. Iya. Iya. Bahkan ada hadis itu yang afdalul jihad ya. Iya, Daul Jihad ya kan. Kalimat Nabi nggak Sultan Jair itu menyampaikan kebenaran. Ya, sultan utama jihad adalah menyampaikan kebenaran di depan atau di hadapan penguasa yang zalim gitu kan. Kalimat indah ini kan nggak selalu diartikan di hadap-hadapannya langsung gitu kan. Jadi terkadang ada sesuatu yang menghalangi itu sudah masuk, kita itu menasihati termasuk di sini gitu kan. Kita menyampaikan kritik, masukan terhadap syariat Islam itu bagian dari jihad gitu kan, sebaik-baiknya jihad. Jadi bukan benci ya kawan ya. Bukan Bukan benci. benci. Ya, tadi kan disampaikan dari awal ini sifatnya untuk mengoreksi, saling membangun, saling memperbaiki. Justru ini merupakan bentuk kewajiban Mm-mm. kewajiban bagi kaum muslimin untuk yang namanya tadi
mengoreksi ataupun mencegah dari yang namanya mafsadat ataupun kemungkaran. Iya benar. Jadi jelas kau melihat kemungkaran ya kan, ada penguasa yang mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan Islam, syariat Islam ya kan. Misalnya kemarin itu ada undang KUHP baru itu kan yang menyinggung tentang bahwasannya orang yang melakukan poligami ya kan, poligami itu bakal dipenjara selama 6 tahun. Coba bayangin. Ngeri banget. Ini kan bertolak belakang Iya, dengan bertolak belakang aturan Islam ya kan. Ya maka wajib bagi kita itu untuk speak up gitu kan. Iya benar. Nah, ini kemungkaran nih nggak bisa ini kan. Ya, yang tadinya sebelumnya aturan pernikahan itu udah dipegang oleh Islam, tapi kok tiba-tiba diubah gitu kan. Ya. Kalau ini aja udah dirubah, nanti bisa lebih daripada itu. Yang lain bisa jadi semuanya hilang ntar. Iya benar. Iya kan? Jadi dihilangkan satu persatu itu aturan Islam. Ya, gitu kira-kira. Jadi emang kritik itu bukan untuk kemaslahatan aja ternyata ya. Ternyata kita juga memiliki kewajiban tadi ya. Ya, untuk kewajiban. menggugurkan kewajiban kita selaku kaum muslimin itu kan senantiasa mengoreksi pemimpin tadi. Bener sih, bener ya, bener. Berarti memang kita punya kewajiban untuk terus menyampaikan dan bersuara gitu ya. Iya, jelas. Bersuara. Cuma kemarin kan ngeri juga gitu ya. Maksudnya ketika ada orang-orang yang bersuara tapi seringkali mereka malah mendapat impact yang buruk kayak diteror, diskriminasi. miris ya, didiskriminasi ya kan. Iya. Jadi tidak merasa aman untuk menyampaikan pendapat gitu kan. Tapi kadang gini loh, kalau melihat di media sosial orang yang kritik kadang dengan bahasa yang kurang enak gitu. Maksudnya dengan bahasa kadang yang kasar, kurang ada santun. binatang, bukan kurang santun, enggak santun bang, gitu. Dilihatnya juga enggak enak gitu loh. Ada juga yang kayak gitu bener. Mungkin orang itu tersinggung yang dikritiknya gitu kan, tidak sadar diri ya. Kalau udah, dungu sikat itu aja. santun enggak tuh? Dungu. Dungu artinya apa nih bang? Dungu itu artinya apa? Kan ada tuh orang ya kan dungu-dunguin semua presiden tuh. Oh iya. Jadi bahasanya kalau dia nggak sampai tahap berpikirnya dia, Nah. dia disebut dungu lah gitu kan. Nah ini kan terkait dengan kritik nih. Kita kan harus kritik dengan bahasa yang santun, sopan. Kalau menurut Islam gimana? Harus ya bang? Iya, kita kan tetap ya? Islam itu kan ada adabnya. Ada adabnya. Jadi menyampaikan pendapat, menyampaikan nasihat itu harus ada adabnya gitu kan. Iya. Adab itu kan suatu hal yang menghiasi diri kita seorang muslim itu kan. Sehingga seorang muslim itu indah ketika dia itu beradab gitu kan. Termasuk ketika menyampaikan sebuah pendapat ya dari kemungkaran yang ia lihat, maka adab pun harus dikedepankan di situ. Jangan kemudian mentang-mentang ada perintah ketika ada kemungkaran dia harus ubah, adab tidak diperhatikan gitu kan. Sampai-sampai apa? Keluar dari lisannya itu kotor semua itu kan, binatang keluar semua gitu kan. Apalagi lah pokoknya semuanya yang jorok-jorok keluar semua gitu kan. Artinya personilnya di hina-hina, dimaki-maki. Nah itu yang kemudian tidak dibolehkan gitu kan. Ataupun ini kan dengan tangan ya tadi kan, salah satunya dengan tangan, dengan lisan. Kalau dengan tangan misalkan demo ngancurin benda-benda itu nggak boleh juga ya, pasti. Tidak. Tapi dengan kemampuan yang kita punya gitu kan. Tapi setahu saya kalau di Islam ya ada ayat Quran yang bunyinya la yuhibbullahu al-jahra bisu wa illa man zulim. Itu kan Allah tuh nggak suka ucapan kasar kecuali orang-orang yang dizolimi. Itu maksudnya kira-kira batasan-batasan ngomong kasar itu seperti apa ya? Kasar. Enggak, soalnya emang kadang-kadang tuh bingung gini loh. Kita ngomong sopan santun kepada orang yang nggak menghargai sopan santun gitu. Dia juga nggak, maksudnya Perlakuannya udah nggak sopan santun. Iya. Jangan kita nasihatinya dengan sopan santun. bahasa kasarnya mah kayak apa ya, nganjing-anjingin tapi emang kayak anjing mana gitu ya. Karena kan udah muak mungkin ya. Mungkin udah meluap, udah nggak bisa ditahan gitu kan. Ya keluar semua lah gitu kan. Keluar semua. Unek-uneknya. Atau memang yang lakuinnya lebih pantas disebut ya. Lebih parah gitu. Iya, parah gitu. Lebih parah dari itu sendiri, Jadi- hewan itu sendiri. Jadi ngomongin sopan santun, aduh. Tapi hati-hati, sekarang udah ada pasalnya itu, ada undang-undangnya ya kan, yang hina itu kan, menghina pejabat, presiden, wakil presiden, sekarang udah kena pasalnya. Bener, hati-hati. Udah sah itu. Udah sah tuh. Ya. Ngeri ya. Ya. Katanya kan kita bebas berpendapat ya. Iya, Tapi maksudnya itu sekarang sesuai malah dengan demokrasi, katanya negara ini demokrasi, katanya demokrasi itu menjamin
pendapat orang. Ya tergantung siapa yang memimpin gitu kan. Kalau yang memimpin tidak mau dikritik, ya dia buat undang-undang yang anti kritik gitu kan. Artinya kebebasan publik dalam bersuara dipersempit sama dia. Ya sulit sekali ketika ada yang mencoba mengkritik, apalagi terpleset gitu kan, kayak kemarin rame itu kan komika ya kan. Komika. Itu banyak yang laporin ternyata kan. Iya. Ya banyak yang laporin itu. Dari mana yang lapor? Yang ngelaporin ini karena memang salah, memang bener nih. Padahal dia udah pakai bahasa perisai. Bahasa bayi. Perisainya ini menurut keyakinan saya. Keyakinan. Atau menurut yang saya yakini kan gitu. Kan itu ya, tapi masih aja tembus ada orang yang ngelaporin gitu kan. Itu gimana ya? Itu apa ada ininya, ada sesuatu di belakangnya? Nggak tahu. Makanya seharusnya kemarin pas yang ramai itu ya, harusnya itu orang-orang seperti kita, bukan orang awam seperti Panji gitu. Panji itu kan orang awam bahasa gitu kan ya. Ya Islamnya juga tadi kan formalitas, harusnya orang-orang kayak kita yang kemudian berani seperti dia gitu kan. Untuk membongkar tadi kan keburukan-keburukan. Tapi jujur menurut Bang Rijal yang kemarin komik ini keren apa enggak, Bang? Oke, keren sekali itu. Keren ya. Bagus itu. Maksudnya analisisnya emang tepat gitu ya. Cuman ya agak ngeri juga gitu. Ngeri juga ya. Ngeri juga. Ya siap tanggung resiko. Iya. Ya. Namanya juga bagian dari dakwah. Tapi kan kalau ciri khas kita kan kita sampaikan solusi. Jadi kalau dia kan nggak nyampaikan solusi, iya kan? Solusi yang kondusif gitu kan, solusi yang bagus, solusi yang konkret gitu kan. Kalau kita kan plus itu kita sampaikan solusi yang konkret yaitu Islam gitu kan. Ya karena Islam ya, relevan gitu kan. Islam itu sebagai jawaban gitu kan. Kira-kira gitu. Jadi memang tadi ya, maksudnya semakin kesini memang rasa aman itu kita dengan pasal yang tadi kan, meskipun itu udah sah ya berarti, maksudnya memang kita bisa dipenjara gitu kan. Iya, ngeri juga. Makanya ini viral, awas nih. Aduh. Manajer aja lah, manajer Tumbal. Manajer kembali. aja. Ya. Berarti terakhir nih Bang ya. Tadi kan kita udah panjang lebar ya. Maksudnya sebetulnya akar permasalahannya itu di mana sih Bang? Maksudnya kenapa sih saat ini menjadi sangat sensitif gitu dengan jadi seolah-olah pemerintah tidak ingin dikritik gitu. Kan tadi kita membahas pemerintah ya. Maksudnya kenapa semakin kesini pemerintah itu semakin tidak ingin dikritik? Itu maksudnya ada hal apa gitu? Kenapa kok bisa seperti itu? Kamu tahu gimana? Pemerintah nggak mau dikritik. Iya. Ya. Jadi salah satu faktor kenapa kemudian pemerintah itu tidak mau dikritik ya kan, karena dia tidak ingin ya kepercayaan dia yang dia telah berikan kepada rakyat ya itu terputus gitu kan. Kalau bahasa kita kan istilahnya kita itu sedang melakukan dorul ala qots, ya kan. Kritik itu sebagai bentuk dorul ala qots gitu kan. Memutus kepercayaan masyarakat kepada pemerintah gitu kan. Atas dasar apa? Atas dasar tadi kebijakan-kebijakan yang memang menyimpang ya, yang merusak kepada negara dan juga merusakkan kepada rakyat gitu kan. Sehingga seorang pemimpin kemudian mempunyai sikap seperti ini, bahkan sampai menerbitkan sebuah undang-undang, itu sebagai reaksi dia ya, supaya apa? Supaya kebijakan-kebijakan buruk dia itu ya kan, itu tidak bisa dipublish dan tidak bisa diketahui oleh banyak masyarakat. Kalau masyarakat paham gitu kan, kesalahan dia itu ini bahkan dibongkar misalnya masa lalunya gitu kan, penangkapan itu akar aktivis gitu kan ya kan, itu lebih bahaya lagi gitu kan. Artinya ambisi dia untuk ke depan kan, kita ini analisis saja ya, orang itu kan ketika diberikan kekuasaan itu kan pengen bertahan lama ya, sampai seperti Firaun dulu gitu kan. Ya pengen bertahan lama lah, yang ngeritik ya mana mau sih aduh dikasih jabatan gitu kan, tapi aduh cuma sampai satu periode doang, pas pengen nambah terus gitu kan. Karena dengan kekuasaan aduh bisa mengendalikan semuanya kan gitu, undang-undangan ya kan, kemudian kekayaan aduh dapat gitu kan. Sehingga untuk menjaga eksistensi dia ke depan ya, dia mencoba tadi buat strategi seperti itu. Udahlah terbitkan undang-undang yang kemudian orang-orang yang mengkritik, yang menghina ya itu nanti akan dikenakan pasal di penjara. Agar orang-orang pada takut ya, orang pada takut ya. Tetapi bagi kita sebagai seorang muslim ya, itu tetap harus bersuara ya kan. Dan kita yakin bahwasanya kita itu tidak sendirian, kita itu berjamaah ya kan. Jadi kita berjamaah tadi, kekuatan kita besar ya,
maka sekuat apapun tekanan pemerintah ya, maka tetap ya kita ada perlawanan gitu kan di sini dari yang namanya dukungan masyarakat gitu. Siap. Jadi seperti itu guys, teman-teman sekalian ya, barangkali teman-teman ada pendapatnya sendiri ya, bisa tulis di komentar, kita bisa diskusi bareng ya bagaimana tentang masalah kritik ini ya, silakan tulis di komentar. Dan apabila teman-teman ingin terus mengikuti, silakan di subscribe dan di like ya. Dan terakhir seperti biasa slogan, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3 jebret.